Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaudiana dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Guna memenuhi tugas UAS pengantar ilmu hukum, saya akan menjelaskan mengenai penafsiran analogi dalam interpretasi hukum. Sebelum kita belajar mengenai penafsiran analogi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang interpretasi hukum. Interpretasi hukum adalah proses menafsirkan atau memberikan pandangan terhadap sesuatu. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, interpretasi hukum adalah metode untuk menemukan hukum dengan menjelaskan teks undang-undang. Interpretasi hukum digunakan untuk menjelaskan maksud dari teks undang-undang agar dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Mengapa kita perlu interpretasi hukum? Interpretasi hukum digunakan ketika peraturan yang ada tidak jelas atau tidak ada peraturan yang khusus untuk peristiwa tersebut. Interpretasi hukum juga digunakan untuk menghadapi tantangan dalam penegakan undang-undang. Selanjutnya, kita belajar tentang penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah metode penemuan hukum yang memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut. Tujuan menafsirkan secara analogi adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang. Setelah kita mengetahui tentang penafsiran analogi, kita harus mengetahui juga manfaat dari penafsiran analogi tersebut. 1. Mengatasi kekakuan hakim dalam menafsirkan ketentuan di dalam KUHP. 2. Mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan karena adanya perubahan sosial. 3. Mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan karena adanya keterbatasan peraturan. Contoh penafsiran analogi. Contoh penafsiran analogi, kata penjualan menjadi pemindahan ke tangan lain. Dari peraturan yang ada ditarik ke peraturan yang bersifat umum. Yang selanjutnya disimpulkan juga termasuk hibah, pemasukan harta imbreng dari wasiat. Contoh penafsiran analogi yang kedua, pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis. Sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa untuk mendapatkan aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli atau dibayar seperti halnya membeli barang berwujud yang bernilai ekonomis. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.